Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kuani, NPM 1009012012082 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas C, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila. Alasan penting urgensi pendidikan. Yang pertama, Presiden Soekarno mengungkapkan jangan sekali-kali melupakan sejarah atau disebut juga jas merah, yang bermakna bahwa kita tidak boleh melupakan nilai-nilai sejarah. 3 tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, Kebangkitan Nasional tahun 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda 1928. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945. Kedua, yaitu secara yuridis merujuk pada pesan. Yang pertama, konstruksi amanat dalam Undang-Undang 1945 untuk melakukan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali di perguruan yang memfokuskan nilai pembina, pemahaman, dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ketiga, secara sosiologis, Insinyur Soekarno menegaskan nilai-nilai Pancasila digali dari ibu pertiwi Indonesia. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dari zaman dulu. Mata kuliah umum. Mata kuliah umum memiliki peran strategis. Yang pertama, mata kuliah umum membekali mahasiswa pengetahuan dasar, contohnya seperti etika, berpikir kritis, belajar yang berinteraksi dan praktikasi. Yang kedua, mata kuliah umum membantu mahasiswa memahami terkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, mata kuliah umum mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, misalnya dengan cara KKN atau yang disebut dengan kerja nyata. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama, percaya kepada Tuhan, toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar filsafat negara melalui yang pertama penggalian, yang kedua penyerapan, yang ketiga kontekstualisasi, dan yang keempat rasionalisasi dan aktualisasi harus dijaga dan dihormati. Tahun 1926, Soekarno sebagai tokoh pergerakan pemuda di Bandung menulis esai dalam majalah Indonesia Muda dengan tahun 1932, Soekarno mengkonstruksi sintesis dan 3 unsur ideologi tersebut dalam istilah sosionalisme dan sosiodemokrasi. Pengertian dasar negara, Ketua BUPK dipersepsi secara berbeda. Muhyamin contohnya, pengertian dasar itu lebih dimaknai sebagai dasar sosiologis, politis, ekstensi negara. Alhasil yang dimaksud dasar negara menurut Muhyamin dan Supomo bukan dalam pengertian dasar filsafat. Soekarno mengajukan 5 prinsip yang merupakan titik temu segenap elemen bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan atau berkeadaban. Kelima ini disebut dengan Pancasila oleh Soekarno. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.